Jangan lupa subscribe, like, and share. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali yang terakhir kemarin, yakni pendapat Imam Syafi'i qaul jadid, ya, perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i waktu beliau berada di Mesir. Nah, beliau berpendapat ada mujawazi saumi anhu mutlaqan. Jadi tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan mempuasakan orang yang sudah meninggal secara mutlak. Jadi orang yang meninggal, kata Imam Syafi'i, menurut kaul jadidnya, ya, jangan dipuasakan, jangan diqadhakan orang yang sudah meninggal. Bal yukhraju min tirkatihi likulli yawmin muddi ta'amin. Jadi dibilang dikeluarkan saja dari harta peninggalannya itu setiap harinya satu mud, 6 on makanan pokok. Begitu dalam kaul jadid. Nah, sekarang ada perbedaan. Kadang-kadang ulama mengambil pendapat kaul qadim Imam Syafi'i. Artinya pendapat yang pertama dianggap oleh imam-imam yang lain lebih kuat. Di antaranya wa dhahaban Nawawi ka jam'in muhaqqiqin. Ya, pendapat Imam Nawawi dan sebagian ulama muhaqqiqin illa tashihil qadimil qail. Ya, ini mereka membenarkan, ya, qaul qadim Imam Syafi'i. Nah, artinya pendapat yang pertama Imam Syafi'i, yakni memperbolehkan mengqadhakan puasa orang yang sudah meninggal apabila ada puasa yang ditinggalkan. Itu qaul qadim, ya. Al-qail bi anna lahu la ta'ayyanul it'amu fi man mata. Maka sesungguhnya tidaklah ditentukan, ini qaul qadim ya, tidaklah ditentukan memberi makan atau mengeluarkan mud, ya, terhadap orang yang sudah meninggal. Bal yajuzu lil wali ayyasuma anhu, bahkan diperbolehkan bagi walinya untuk mempuasakannya, mengqadhakannya. Nah, berarti qaul qadim Imam Syafi'i tidaklah seperti pendapat qaul jadid. Qaul jadid tak boleh, dia cukup dibayarkan saja. Kalau almarhum itu meninggalkan puasa Ramadan, cukup dibayar perharinya satu mud dari harta yang ditinggalkan. Tapi qaul qadim Imam Syafi'i menyatakan tidak ditentukan. Boleh bayar fidyah, boleh juga diqadhakan puasanya. Begitu. Ya, terserah mau ambil yang mana. Nah, bagaimana dengan pendapat qaul qadim ini? Qaul qadim ini ada dasar hadisnya. Hadisnya sahih lagi. Ya, hadis yang menunjukkan boleh mengqadhakan, ya, boleh mengqadhakan orang yang meninggal masih ada hutang puasa Ramadan, sebagaimana hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Nah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Ya, siapa yang meninggal sedangkan ia ada hutang puasa Ramadan maksudnya dia. Nah, maka dibilang kata Nabi, sama anhu waliyuhu, hendaklah walinya yang mempuasakannya, walinya lah yang mengqadhakannya. Begitu. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Nah, makanya Imam Nawawi lebih cenderung mengambil pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Tapi tidak kaku, ya, artinya boleh memilih. Mau bayar fidyah boleh, diqadhakan pun boleh juga. Gitu aja.
Sedangkan khabar daripada Imam Muslim, ada lagi hadis yang lain dari Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala limra'ati qalat lahu. Nah, Nabi berkata kepada seorang wanita, yang wanita itu berkata dengan Nabi, inna ummi matat, ibuku meninggal ya Rasulullah, wa 'alaiha shauma nadrin, sedangkan dia ada puasa nazar. Nah, afa asumu anha, bolehkah aku mempuasakannya, bolehkah aku mengqadhakannya? Nah, Nabi jawab, sumi an ummiki, puasakanlah ibumu, artinya qadhakanlah. Jadi kedudukan puasa nazar ini ya sama dengan Ramadan, hukumnya wajib. Puasa nazar hukumnya wajib diqadhakan, maka puasa Ramadan pun begitu juga. Cuman puasa Ramadan karena ada ayat yang menyatakan orang yang tak mampu puasa diganti dengan membayar fidyah. Berarti ada dua pilihan. Ya, boleh dia qadha, boleh bayar fidyah. Nah, jadi dua hadis ini sudah cukuplah menjadikan dalil yang kuat bahwasanya siapa yang ingin mengqadhakan puasa orang tuanya yang tertinggal, yang sudah meninggal, boleh. Ya, berapa hari dia meninggalkan puasa Ramadan, dilihat, maka boleh diqadhakan, tidak masalah. Jelas nih ya? Baik. Tapi kalau saya lihat lah, di antara dua pilihan tuh mana yang lebih banyak dipilih? Fidyah lah udah. Itu yang jalan paling ringan itu tadi. Ya. Tapi dua-duanya boleh kan gitu. Summa in khalafa tirkahu wajaba ahaduhuma wa illa nudiba. Nah, kemudian jika dia meninggalkan hartanya, artinya si mayat ini ada meninggalkan hartanya, maka wajiblah salah satu. Nah, kan begitu. Ini yang meninggal ini dia orang mampu, ya, harta peninggalan warisannya ada. Nah, maka si anak boleh milih dua pilihan. Ini ayah meninggal, duitnya masih banyak, ya, tabungannya ada. Nah, gitu kan. Gimana nih, diqadhakan atau difidyahkan? Nah, salah satu lah pilih. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu, diqadhakan. Ya, diqadhakan. Wa illa nuniba, jika tidak maka walinya boleh memilih. Sunnah jadi, bukan wajib. Kalau seandainya yang meninggal ini miskin, ayahnya orang susah, anaknya atau walinya, saudaranya atau siapapun yang berhubungan darah dengan yang paling dekat, hendaknya disunnahkan baginya. Boleh dua pilihan. Kalau anaknya ada rezeki, terserah dia. Udahlah, aku tak mau mengqadhakan, aku saja bayar fidyahnya. Berarti anaknya yang membayar fidyah untuk orang tuanya. Sunnah, ingat, sunnah hukumnya, tidak wajib. Tapi kalau almarhum punya rezeki lebih, wajiblah dengan harta dia sendiri. Selesai sudah ya? Baik, kita masuk masalah berikutnya. Wa masraful amdadi. Nah, sekarang mengeluarkan mud tadi itu, ya, mengeluarkan mud itu kepada siapa yang kita lakukan? Nah, si Fulan ini mengeluarkan mud, ya, berapa hari umpamanya. Oh, orang tuanya tua renta, tak mampu puasa lagi, maka satu hari satu mud, sebulan 18 kilo. Kepada siapa dikeluarkan ini? Atau ada orang tua tadi yang sakit sekian hari tak puasa Ramadan, nah maka digantilah dengan mud tadi seminggu, ya seminggu lah, diganti dengan satu mud. Berapa tuh? Seminggu 6 on kali 7, 48 ya, berarti 4 kilo 8 on, bulatkanlah 5 kilo. Nah,
dan macam-macam lah berapa hari yang ditinggalkan. Nah, sekarang fidyah ini, hitungan mud ini berapa banyak menurut hari yang ditinggalkan, kepada siapa diberikan? Nah, sini dua, fakirun wa miskinun, yaitu orang fakir dan miskin. Ya, ingat di sini dijelaskan bahwasanya hanya orang miskin saja. Dalam Al-Quran untuk bayar fidyah ini disebutkan hanya miskin. Mana ayatnya yang kemarin? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Ya. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dua kemungkinan kemarin itu, sakit yang sulit diharapkan kesembuhan, atau sudah terlalu tua tidak mampu lagi fisiknya, maka memberi makan kepada miskinin. Miskin berarti orang miskin saja, jangan dibayarkan kepada mu'alaf. Mu'alaf tak masuk. Mu'alaf 8 asnaf, yaitu kuasa zakat. Dia sebagai mustahik yang berhak menerima zakat. Untuk fidyah tidak masuk 8 asnaf, dia hanya miskin saja. Loh, tadi disebut fakir. Nah, fakir itu saudaranya miskin. Bahkan si fakir lebih susah dari miskin. Makanya Allah bilang miskin, termasuklah si fakir. Nah, karena fakir lebih susah daripada orang miskin. Ya. Walahu sarfu amdadin liwahidin. Nah, baginya boleh memberikan seluruhnya tadi itu. Ya, amdadin itu artinya mud-mud yang dikumpulkan berapa banyak seluruhnya tadi itu? Sebulan 18 kilo, setengah bulan yang ditinggalkan diganti dengan mud itu berarti 9 kilo. Nah, itu dikatakan boleh diberikan kepada satu orang saja. Boleh. Ya, lihatlah orang miskin dekat rumah, siapa yang paling susah, kasihkan itu 18 kilo satu karung. Nah, ini bayar fidyah orang tua saya yang sakit, tolong ambil. Depan ambil lah, udah. Perlukah baca doa mengambilnya? Sunnah saja, tak baca doa pun tak masalah. Ada orang kecewa begitu membayarkan zakat, membayarkan fidyah, tak didoakan. Dia pun lagi, mana doa kau? Doa tak harus. Ya, mendoakan sunnah saja. Sebagai terima kasih, mendoakan orang yang memberikan tadi itu. Kalaupun tak dilakukannya, yang penting niat kita mengeluarkan itu yang penting. Ya. Ya, selesai sudah ya. Jadi boleh diberikan kepada satu orang. Adakah ketentuan waktunya? Tidak, bebas. Memberinya Ramadan boleh, luar Ramadan pun boleh. Ya, berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ada ketentuan. Ya, dilakukan malam Idul Fitri itu, mulai terbenam matahari, itulah waktu yang wajib mengeluarkannya. Adapun sebelumnya takjil namanya, menyegerakan boleh. Yang mentakjilkan zakat silakan. 5 hari lagi sebelum lebaran sudah dibentuk panitia ni. Ya, badan amil zakat di masjid, orang pun mengeluarkan boleh. Tapi ingat itu belum jatuh waktunya. Ya, belum jatuh waktunya. Cuma dikatakan mentakjilkan, menyegerakan, membayar sebelum waktunya boleh. Ya, cuma waktunya terbenam matahari malam lebaran. Terbenam matahari itulah waktu yang mengeluarkan zakat fitrah. Dan juga disunnahkan, usahakan sebelum sebelum khutbah Idul Fitri, sunnah. Kalau sudah lewat Idul Fitri makruh. Itu yang kata Nabi bilang, kalau kau lakukan setelah Idul Fitri, setelah khutbah, maka jatuh menjadi sedekah sunnah, pahalanya tidak besar, tapi tetap sebagai zakat fitrah, cuman waktunya sudah makruh. Kemudian faedatun man mata wali salatun. Nah, sekarang masalah salat pula nih.
Ini tadi kan masalah puasa Ramadan nih. Nah, sekarang orang meninggalkan salat. Bagaimana ini hukumnya? Nah, ini satu faedah pembahasan. Man mata alaihi salatun, siapa yang meninggal sedangkan dia punya hutang qada Ramadan. Maaf, qada puasa salat. Saya ulangi. Siapa yang meninggal sedangkan dia masih ada hutang dengan salatnya. Fala qada'a wala fidyata, maka tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Ingat, tidak wajib, tidak harus. Ya, ingat hukum itu begitu. Kalau dibilang wajib, berat hukum itu, berarti harus dilakukan. Kalau tak dilakukan, berdosa. Nah, sini tidak hilang, tidaklah wajib. Berarti boleh tak? Nah, kan begitu. Berarti boleh lah. Dia tak wajib, tapi boleh dilakukan. Jadi siapa yang meninggal sedangkan dia ada hutang salat, tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Wa fi qaulin ka jam'in mujtahidin, sebagaimana dalam ungkapan pendapat daripada segolongan ulama mujtahidin. Nah, selain Imam Syafi'i ada ulama yang berpendapat boleh diqadhakan. Boleh diqadhakan. Nah, Imam Syafi'i bagaimana? Tak ada nasnya kata. Annaha tuqda anhu. Nah, jadi segolongan ulama mujtahid seperti Imam Hambali, Imam Hanafi membolehkan mengqadhakan salat orang yang meninggal. Ya, membolehkan. Kenapa? Lil khabaril Bukhari wa ghairihi, berdasarkan hadis Imam Bukhari dan yang lainnya. Mana hadis Imam Bukhari yang barusan kita bahas? Ayo. Yang barusan kita bahas nih. Tadi, mana hadisnya? Ini. Man mata alaihi siyamun sama anhu waliyu. Siapa yang meninggal sedangkan dia ada hutang puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakannya. Walinya lah yang mengqadhakannya. Ada tak di sini? Oh, ini kan mengenai puasa Pak Ustaz. Iyalah, dalam hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ini dipakai. Kalau puasa Ramadan yang meninggal itu boleh diqadhakan, salat juga begitu, samalah. Itu namanya pakai qiyas. Hukum itu begitu. Kalau tak pakai qiyas susah juga gitu nih. Zakat fitrah. Nabi tak sebut pakai beras. Buka hadis, ketemu ada beras. Saya sebut gandum, kurma, zabib tu ada anggur kering. Mana beras? Ada beras? Tidak. Kiaskan kata Imam Syafi'i, qutul balad, makanan setempat. Di kota itu apa makanannya? Indonesia beras. India dulu gandum. India itu sama dengan Arab, gandum. Jadi sesuai makanan pokok keluarkan itu. Orang di planet makan kaca seandainya, keluarkan kaca. Jadi makanan pokok setempat lah tu. Itu namanya qutul balad. Ya. Nah, kalau tak pakai kias susah Indonesia ni. Mau cari gandum mana? Cari kurma. Kurma pun tu buka puasa Ramadan terbatas. Jadi begitu. Jadi pakai kias. Jadi kalaulah puasa Ramadan, orang yang meninggal ada hutang puasa Ramadan boleh diqadhakan, ya sama juga orang yang salat juga boleh diqadhakan. Ya, diqadhakan. Wa min thamma ikhtarahu jam'un min a'immatina. Maka dari sinilah dipilihlah segolongan ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'iyah banyak juga mengambil pendapat ini. Wa fa'ala bi Subki an ba'di aqaribihi, sebagaimana Imam Subki yang mengqadhakan sebagian karib kerabatnya. Imam Subki ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dia lakukan, dia qadhakan puasa keluarga dia. Maaf, salat keluarga yang ketinggalan.
saudaranya dan sebagainya, pamannya, diqada'kannya. Jadi sekarang bilang tak wajib, tapi boleh, hukumnya sah, diqada'kan. Karena pendapat-pendapat ulama banyak. Kan ini kias, ya, dikiaskan. Nah, jadi begini jamaah sekalian, siapa yang ingin berbakti dengan orang tuanya dan dia tahu persis seandainya waktu sakit ada berapa lama orang tua yang tak salat. Oh, ayahku sakitnya 2 bulan, tapi terakhir 15 hari terakhir tak mampu lagi dia salat sampai dia meninggal. Kalau kita mengetahui, boleh kita qada'kan 15 hari itu. Boleh. Itu namanya anak berbakti. Bantulah orang tua yang dia kesulitan seperti itu, dibolehkan, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua tak salah, jangan diqada'kan udah. Kita tak bisa membantu orang yang tak salah. Macam mana mau diqada'kan begitu lama? Sedangkan qada' kita pun belum terbayar. Jadi qada' yang terakhir itulah dia ahli ibadah. Kita sihat orang tua kita, dia sehat walafiat dulunya, ahli ibadah, istiqamah. Begitu sakit menjelang wafatnya, ada sekian hari tak salat, bantulah dia. Ya, tolonglah dia, qada'kan salatnya itu yang tertinggal. Demikian pendapat segolongan ulama mazhab Syafi'i, dan ini boleh dipakai. Ya, wallahu a'lam. Demikian ya Mas.